Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat merasakan hari ini nikmat yang luar biasa, nikmat sehat dan nikmat iman, ya nak ya. Yang kedua, marilah kita tak lupa pula berselawat kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Dimulai dengan basmaullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pembelajaran hari ini, anak-anak harus paham dan simak video berikut ini. Baik anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran 3, yaitu Baik anak-anak, kita hari ini memasuki pelajaran 3, yaitu aku anak soleh. Nah anak-anak pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan gurunya. Nah, tahukah anak-anak keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo ikuti pelajaran ini, insya Allah kalian akan menjadi anak baik yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anak, yang pertama, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur ibunya. Tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita, kata si ibu. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jawab si anak, jangan bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan sejujurnya pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas
di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Subhanallah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang sangat jujur. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang sangat jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang, misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembaliannya sisa belanja. Nah, anak-anak, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan seperti pertanyaan guru, "Apakah kalian belajar di rumah?" Nah, belajar atau tidak? Kalau belajar, ya kerjakan, kirimkan tugas secepatnya. Ya, nak ya. Apabila tidak belajar, katakan dengan sejujurnya, "Saya tidak belajar." Jika ada PR, ya. Nah, apa keuntungan orang jujur? Allah SWT senang dengan orang yang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Nah, sebaiknya Allah SWT tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Nah, jadi kita harus jujur. Nah, di sini ya nak ya, ada suatu nada ya, yaitu seperti lagunya "Lihat Kebunku", ya. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Nah, itu ada lagunya ya nak ya. Nah, yang kedua yaitu amanah. Nah, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW mulai bergadang, ya. Bergadang apa berdagang? Berdagang. Nah, berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah. Apa arti amanah? Yaitu terpercaya. Nah, barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu apa nak? Orang yang dapat dipercaya. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Nah, apa yang kita harus bisa kita sikapi? Insya Allah kita yaitu menjadi orang yang amanah, ya nak ya. Nah, yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak, ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah